Oke, kita mulai ya. Pernah dengar nama si Pitung? Pasti pernah dong. Dia ini sosok legendaris dari Batavia yang ceritanya tuh udah lebih dari 100 tahun jadi omongan orang. Tapi nih, di balik semua mitosnya, ada satu pertanyaan gede. Dia ini sebenarnya penjahat atau pahlawan? Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Buat pemerintah kolonial Belanda, wah dia ini perampok paling bahaya. Tapi buat rakyat kecil, dia itu dewa penolong. Jadi, si Pitung ini siapa sebenarnya? Yuk kita bedah bareng-bareng di sini. Oke, buat ngerti siapa si Pitung, kita harus mundur dulu ke masa kecilnya. Jauh sebelum dia jadi buronan nomor 1, namanya itu Salihun. Cuma seorang pemuda biasa dari keluarga petani di Rawabelong. Lingkungannya agamis banget, dan dia dididik buat jadi orang yang terhormat. Jadi, si Salihun muda ini ternyata seorang santri. Rajin ngaji, disiplin, dia belajar langsung dari seorang ulama yang disegani banget. Namanya Haji Naipin, yang ternyata juga jago bela diri. Nah, dari sinilah, dari didikan agama dan disiplin yang keras ini, jiwa keadilan dan rasa kasihan sama orang kecil itu tumbuh di hatinya. Dan yang bikin dia beda, latihannya itu nggak cuma soal fisik. Jago silat cingkriknya emang udah nggak diraguin lagi. Tapi Salihun ini juga ngasah batinnya lewat wirid dan amalan-amalan spiritual. Kata legendanya nih, gabungan inilah yang nanti bakal ngasih dia kesaktian yang, wah, susah banget dilawan. Nah, setiap kisah pahlawan itu kan pasti ada satu momen yang mengubah segalanya, ya kan? Buat Salihun, momen itu datang pas dia lagi di perjalanan pulang. Satu kejadian yang bakal mengubah takdirnya selamanya, yang mendorong anak baik-baik ini ke jalan perlawanan. Coba deh kalian bayangin, Salihun habis berhasil jual ternak keluarganya di pasar Tanah Abang. Kantongnya penuh duit hasil kerja keras, seneng banget dia. Mikirin gimana orang tuanya bakal senyum pas dia pulang. Tapi di tengah jalan, semua kegembiraan itu hilang gitu aja. Tiba-tiba, dia dicegat sekelompok preman, duitnya dirampas semua. Tapi Salihun bukan tipe yang pasrah, dia pakai ilmu silatnya, dia cari preman-preman itu, dihajar, dan duit keluarganya berhasil diambil lagi. Nah, ini bukan sekedar soal ngambil balik duit ya. Ini adalah percikan api pertama perlawanannya, ngelawan ketidakadilan yang dia lihat di mana-mana. Dan di momen itulah, Salihun kayak tersadar. Dia ngelihat sendiri gimana hukum itu cuma berlaku buat orang kecil. Kalau sistem udah nggak bisa ngelindungin yang lemah, ya harus ada orang yang maju buat ngelakuin itu. Mulai hari itu, Salihun si santri udah nggak ada lagi. Yang lahir adalah sosok baru. Sosok yang namanya bakal bikin para tuan tanah dan pejabat Belanda gemeteran. Dialah si Pitung, pembela kaum tertindas. Prinsipnya, Pitung tuh jelas banget. Dia nggak pernah nyentuh orang biasa. Sasarannya, tuan tanah Belanda yang rakus, pejabat lokal yang korup, pokoknya semua yang menindas rakyat. Terus hartanya gimana? Semua dibagiin lagi ke orang miskin, janda, anak yatim. Coba bayangin, ada petani yang mau diusir, tiba-tiba utangnya lunas. Nah itu dia jejaknya si Pitung. Cerita-cerita soal aksinya ini nyebar cepat banget. Dari mulut ke mulut. Rakyat yang sayang sama dia ngasih gelar kehormatan, jagoan, juaranya rakyat. Bahkan namanya sendiri Pitung, banyak yang percaya itu dari Pituan Pitulung, artinya 7 penolong. Udah kayak simbol harapan gitu. Tapi ya gitu, pahlawan buat rakyat artinya musuh besar buat pemerintah kolonial. Belanda jelas marah besar. Perburuan gede-gedean pun dimulai, dipimpin sama Opsir van Hinche, kepala polisi yang terkenal kejamnya minta ampun. Si Pitung resmi jadi musuh publik nomor 1 di Batavia. Nah, justru karena diburu-buru inilah, legenda si Pitung jadi makin menjadi-jadi. Cerita soal kesaktiannya nyebar kemana-mana. Katanya kulitnya kebal peluru, dia bisa ngilang gitu aja tanpa jejak. Ini benar-benar bikin aparat kolonial pusing 7 keliling. Coba gimana caranya ngalahin orang yang ditembak nggak mempan, terus bisa ngilang seenaknya? Pemerintah kolonial akhirnya sadar, pakai cara kekerasan aja nggak bakal cukup. Mereka harus cari kelemahannya. Dan akhirnya, mereka nemuin jawabannya, tapi dengan cara yang paling licik dan kejam. Mereka nangkep Haji Naipin, gurunya si Pitung yang paling dihormati. Lewat siksaan, mereka berhasil maksa Haji Naipin ngebocorin rahasia yang bakal jadi akhir dari sang legenda. Sebuah jimat dan kelemahannya terhadap barang-barang kotor. Dengan bekal informasi rahasia ini, Opsir van Hine langsung nyiapin jebakan terakhirnya. Bulan Oktober 1893, takdir si Pitung bakal ditentukan di sini. Jadi pas penyergapan itu, Pitung dikepung. Tapi polisinya nggak langsung nembak.
Mereka malah ngelemparin dia pakai telur busuk dan kotoran. Begitu kesaktiannya hilang, barulah sebutir peluru dari senapan Van Heine nembus dadanya. Menurut koran Belanda waktu itu, sang jagoan Betawi akhirnya gugur. Tapi kematiannya itu bukan akhir dari cerita. Justru dari sinilah lahir dua versi warisan yang beda banget. Buat Belanda, ya ini kemenangan hukum, penjahat udah diberantas. Tapi buat rakyat Betawi, pahlawan mereka udah jadi martir. Dia jadi simbol abadi perlawanan ngelawan penindasan. Nah, jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi, bandit atau pahlawan. Kisah si Pitung ini benar-benar bikin kita mikir ya, apa sih yang nentuin seorang pahlawan itu? Apa karena dia nurut sama hukum yang dibikin penguasa? Atau karena dia berani ngelawan hukum yang gak adil demi ngebela kebenaran? Pertanyaan yang penting banget di zamannya dia, dan mungkin jangan-jangan masih relevan juga sampai sekarang.